Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu, para malaikat menjawab, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a, apakah engkau akan menjadikan orang yang akan di dalamnya membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami selalu bertasbih dengan memujimu dan mensucikan engkau. Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamu, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pertemuan pertama kita dan baru sekali ini saya ngaji di sini. Kita bicarakan 4 keistimewaan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Bukan berarti kalau Nabi Adam diberi keistimewaan lalu sebagai umat Muhammad tidak ada keistimewaan. Jawabnya ada. Secara garis besar yang akan kita bicarakan 4 keistimewaan itu, yang pertama Allah ciptakan sendiri Nabi Adam. Kemudian yang kedua Allah tiupkan ruh kepadanya. Yang ketiga Allah ajarkan nama-nama semuanya kepada Nabi Adam, dan itu tidak diajarkan pada kita. Kemudian yang keempat Allah perintahkan para malaikat bersujud kepadanya, dan itu juga tidak terjadi pada kita. Tetapi kita pun diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kalau kita lihat dari kitab Nasaihul Ibad, tulisannya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani tentang nasihat-nasihat pada hamba, minimal ada 4 juga keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Apa 4 hal itu? Sebelum kita bicarakan keistimewaan Nabi Adam, yang pertama, mari kita renungkan dulu sebagai pengantar. Ketika zaman dahulu Nabi Adam melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Wala taqraba hadhihi sajarah. Janganlah engkau mendekati pohon ini, yang menyebabkan engkau menjadi orang yang zalim. Tetapi bisikan istri pun mengalahkan Adam alaihissalam. Bukan sekedar mendekati pohon, justru memakan buahnya. Itu artinya Nabi Adam alaihissalam melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya Nabi Adam telah bermaksiat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa resiko yang mesti ditanggung oleh Nabi Adam alaihissalam? Ketika Nabi Adam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka resiko yang harus ditanggung oleh Nabi Adam, satu, Nabi Adam diusir dari surga, disuruh turun semua ke dunia. Itu resiko sebuah kesalahan, padahal Nabi Adam adalah orang yang pertama. Padahal Nabi Adam adalah orang yang istimewa. Tidak ada seorang manusia pun yang diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia melakukan kesalahan, maka dia diusir dari surga, diusir dari tempat yang dia menetap. Dan ini berbeda dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam kita. Walaupun kesalahan kita bertumpuk-tumpuk, toh nyatanya kita tetap diam di tempat kita masing-masing. Artinya apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita, pada kita itu luar biasa. Allah beri kesempatan kita untuk bertaubat. Kita tidak diusir dari buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi Adam diusir dari surga. Itu keistimewaan bagi kita. Yang kedua, ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, saat itu pula Nabi Adam dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawabnya? Bagaimana caranya? Auratnya terbuka. Ketika melakukan kesalahan, auratnya terbuka Nabi Adam, sehingga dia malu luar biasa. Coba bandingkan dengan kita. Berapa kali kita melakukan kesalahan? Berapa kali kita bermaksiat? Berapa kali kita melakukan dosa? Toh aurat kita tidak pernah terbuka. Allah beri kesempatan kepada kita untuk memperbaikinya. Allah sayang kepada kita. Yang ketiga, Nabi Adam melakukan kesalahan karena mendekati buah yang kata setan itu adalah buah kekekalan. Dan itu atas bujuk dari sang istri tercinta. Apa yang terjadi? Dilempar ke dunia, dipermalukan, dipisahkan suami istrinya. Yang laki dibuang di ujung, dan yang perempuan pun dibuang di ujung yang berbeda. Sehingga kedua-duanya berpisah luar biasa. Kenapa? Karena dua-duanya telah bekerja sama, suami istri melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Ternyata walaupun kita bersih-es dengan istri kita, walaupun kita kerjasama dengan istri dan anak cucu kita, Allah biarkan kita berdamai-damai saja di rumah kita sampai kita mau bertaubat kepadanya.
Itu artinya apa? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kasih sayangnya kepada kita luar biasa. Dipisahkan Nabi Adam dari istrinya karena melakukan kesalahan. Dan itu tidak terjadi pada kita karena Allah cinta sama kita. Apa yang keempat? Yang lebih menarik lagi keempat, Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan, dia dipermalukan, terbuka auratnya, dilempar ke dunia dia dari surga, dipisahkan dari istrinya dia. Kemudian yang keempat, dia harus menangis setiap saat, setiap waktu, sepanjang tahun. Sampai Allah pertemukan dengan istrinya, sampai Allah antarkan ke tanah haram, baru sampai ke Mekah, taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Jawabnya, taubat kita di mana saja, kapan saja akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya apa? Artinya bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita itu jauh luar biasa. Rahman Rahimnya Allah mengalahkan segalanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita masuk lebih dalam tentang penciptaan anak manusia. Kalau kita teliti, ada 3 kelompok, ada 3 hal besar tentang penciptaan manusia. Yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia biasa seperti kita. Dan yang ketiga, Allah ciptakan manusia seperti Isa Al-Masih alaihissalam. Kenapa 3 ini menjadi titik tujuan kita? Karena ketiganya menggunakan bahan dasar yang berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, firman Allah mengatakan, "Idqala rabbuka lil malaikati." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Ini khaliqun basyaran." Sesungguhnya aku yang menciptakan al-basyar, manusia. Apa katanya? Mintini, dari tanah. Tanah yang bagaimana? Surat Ar-Rahman ayat 14 mengatakan khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Bahwa manusia itu diciptakan dari tanah kering seperti tembikar. Itu artinya bahwa dasar penciptaan Adam itu berbeda dengan dasar penciptaan manusia seperti kita. Kita yang sering dengar, manusia diciptakan dari apa? Orang akan serta-merta menjawab, manusia diciptakan dari tanah. Coba tanya berikutnya, apa kita ini diciptakan dari tanah? Lalu dia berkelit, dari saripati tanah. Loh, kalau dari saripati tanah memangnya kita diciptakan dari apa? Jawabnya dari nutfah. Nah, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita, keturunan Adam, dengan dasar yang berbeda, dengan bahan yang berbeda. Adam memang diciptakan mintin. Adam memang diciptakan dari tanah. Min salsalin kal fakhar.
dari tanah yang kering seperti tembikar. Konon ceritanya tanahnya berpasir sehingga warnanya beraneka macam. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya coklat, bahkan ada yang kulitnya mangkak sekalipun. Kulitnya macam-macam karena dasar yang berbeda-beda. Bagaimana kalau penciptaan seperti kita? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia mengatakan, dia siapa? Abdullah bin Mas'ud. Apa katanya? Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan dia adalah orang jujur dan berhak diakui kejujurannya. Apa katanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, yajma'u khalquhu fi batni ummihi, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penciptaan itu fi batni ummihi, dalam perut ibunya. Kata hadis ini, arba'ina yauman nutfah, selama 40 hari sebagai nutfah, sebagai sperma. Nah, yang pertama Adam diciptakan min tin, Quran. Yang kedua, bahwa manusia pada kita, seperti kita, itu diciptakan fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Dalam bentuk apa? Nutfah. Berapa lamanya? Arba'ina yauman, 40 tahun. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala jadikan nutfah? Jadikan manusia kayak kita dari nutfah. Untuk apa? Padahal kalau Allah ingin menghendaki sesuatu, maka sangat mudah. Tanpa nutfah pun bisa terjadi. Kalau Allah menghendaki sesuatu, cukup mengatakan kun, maka fayakun, maka jadilah dia. Tapi tidak. Allah subhanahu wa ta'ala ingin ada proses. Manusia macam kita ini adalah orang yang tangguh. Orang tangguh itu ada prosesnya. Orang hebat itu ada ujiannya. Orang itu menjadi kuat ada perlakuannya. Orang pengen masuk surga ada ibadahnya. Bisa berhayal di siang hari. Kalau diajak ibadah aja sulit, baru boro-boro masuk surga. Akan menjadi hayalan. Ujian penting bagi kita. Allah jadikan nutfah di dalam perut ibu kita, sperma, sesuatu yang menjijikkan. Berapa lamanya? 40 hari. Dalam rangka apa 40 hari di dalam perut ibu kita? Dalam rangka mengikuti ujian. Kalau dia lulus, naik kelas dia. Kalau dia tidak lulus ujian, maka dia gugur, dan itu menjadi menstruasi bagi ibu-ibu itu. Dan kita lulus di situ. Sebagai nutfah kita ikut ujian di dalam perut ibu kita, 40 hari lulus kita. Lalu kita naik kelas, summa yakunu alaqatan. Kemudian Allah jadikan alaqah.
Allah jadikan segumpal darah misla zalik. Seperti itu pula. Itu artinya apa? Setelah diuji 40 hari sebagai nutfah, naik menjadi alaqah, naik menjadi segumpal darah, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama ujiannya? Misla dzalik. Ujiannya seperti itu juga. Maksudnya diuji juga 40 hari. Kalau dia berhasil dalam ujian itu, kuat di dalam ujian itu, maka dia akan dinaikkan kelas menjadi mudghah. Tetapi kalau ketika menjadi alaqah itu lalu diuji 40 hari dia tidak kuat, dia akan jatuh. Keluar sebagai darah yang jatuh. Maka orang berkata, keguguran ibunda tercinta. Kenapa? Ujian di perutnya tidak berhasil. Dan kita nyatakan kita lulus di ujian itu. Lalu naik kelas kita. Summa yakunu mudghah. Kemudian kita menjadi segumpal daging. Ikut kompetisi lagi kita. Ikut ujian lagi menjadi segumpal daging. Berapa lamanya? Misla dzalik. Lamanya semisal itu juga. Apa katanya? 4 bulan. 4 bulan. Arba'ina yaman 40 hari, maaf. Bukan 4 bulan. 4 bulan wetenge wis gede. Arba'ina yauman. 40 hari menjadi mudghah. Segumpal daging. Uji-uji kita. Kalau itu baik dan itu berhasil, melampaui itu segumpal daging, naik darah kita, naik tingkat kita. Summa yursalu ilaihil malak. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Fayanfu fihi ruh, lalu ditiupkanlah ruh. Hadis ini menggambarkan bahwa ruh yang ada pada kita itu ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak terjadi pada Adam. Ruh-ruh yang ada pada kita ini ditiupkan oleh para malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Adam itu ruhnya ditiupkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, itu menjadi keistimewaan. Tetapi untuk bertaubat harus menangis sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, dan baru di Mekah diterima taubatnya. Kita yang ditiup oleh malaikat mau bertobat kapan saja dan di mana saja. Keuntungan besar bagi kita. Wa ya'maru bi arba'in kalimatin. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat itu dengan 4 kalimat, 4 ketetapan. Ruhnya ditiupkan, ketetapannya dipastikan waktu itu. Apa yang ditetapkan? Bikatbi rizqihi, ketetapan rezekinya. Rezekinya itu wis ditetapkan. Coba, kalau begitu nggak usah susah-susah kita. Toh rezekinya sudah ditetapkan ketika kita ditiupkan ruh itu. Jawabannya ya nggak begitu, ya nggak begitu. Imam Al-Ghazali itu pernah ditanya, kalau memang rezeki manusia itu setelah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditiupkan ruh, apa pentingnya kita bekerja? Apa pentingnya kita berusaha? Toh ketetapannya sudah ada. Apa jawabannya Imam Ghazali? Ternyata jawabannya tidak seperti kita duga. Dia katakan, sukakah engkau mendapatkan pahala? Bukankah berusaha
itu adalah bagian dari ibadah kita. Semakin kencang kita beribadah, maka pahala kita itu semakin besar. Pahalanya semakin besar. Tentang rezeki, Allah yang ngatur. Allah yang menetapkan, Allah yang merubah. Allah yang menetapkan, Allah pula yang memberikan. Ya, rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah rezeki, tidak mungkin kemana. Rezeki itu akan datang kepada kita. Rezeki itu tidak salah, alamatnya jelas. Bukan seperti lagunya Ayu Ting Ting, alamat palsu. Rezeki itu alamatnya jelas, rezeki itu datang ke siapa? Akan datang dia. Alamatnya jelas. Sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di dalam ruh, ditetapkan ruhnya itu. Lalu apalagi? Wa ajalihi, dan ajalnya. Dan batas waktunya. Ajal itu berbeda dengan umur. Ajal itu kurun waktu batasnya, sedangkan umur adalah bagaimana memanfaatkan dari ajal yang ada. Nah, itu dia ajalnya. Berapa ajal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita, Allah yang tahu. Kalau Allah takdirkan kita berhenti, ya berhenti, habis. Wa amalihi, dan amalnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini amalnya mau jadi apa? Wasaqiyun au sa'idun, dan bahagia maupun sakitnya. Itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa wallah, maka demi Allah, alladzi la ilaha illa ghairuhu, yang tidak ada ilah selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahlul jannah. Hadis ini menarik sekali. Rasul katakan di antara kalian itu beramal dengan amalan surga. Ibadahnya rajin, sedekahnya kencang dia. Ngajinya luar biasa, kemana-mana dia. Terus begitu. Hatta ma baina hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai dia dengan ajalnya itu hanya 1 dhira'. Hanya 1 dhira' saja, hanya sejengkal saja. Jadi amalnya ahli surga. Terus kurang 1 jengkal ketetapannya Allah terjadi, lalu dia melakukan amalan neraka dan dia mati. Apa yang terjadi? Dia fayat huluha, lalu dia memasukinya. Oleh karena itu yang 1 jengkal itu yang paling penting bagi kita. Amalannya ahli surga, terus ibadahnya kencangnya luar biasa. 1 jengkal ngelakoni perbuatan neraka dan dia mati di situ. Apakah hadis itu mengatakan fayat huluha, lalu dia memasukinya. Masuk apa? Masuk neraka. Oleh karenanya ibadah itu kita harus kencang, kita jaga. Harus kita jaga. Ada orang cerita, tapi orangnya belum mati. Saya 2 hari lalu lihat di YouTube. Dia kencang lagi dari Indonesia bagian timur. Bahkan dia menjadi Pak Ustadz
di salah satu pesantren di Indonesia. Apa yang terjadi? Lalu dia murtad. Jadilah dia murtadin. Karena ada imam-imam yang besar, lalu dia pergi ke Amerika. Teriak-teriak di Amerika. Sekarang dia menjadi pemulung. Untuk potong rambut saja, dia sudah tidak mampu. Saya tertawa kayak ini. Untungnya guru mati. Andai kata dia menjadi kafir, menjadi murtadin kemudian mati, finar dia. Ke neraka dia. Siapa yang bisa menjamin? Enggak. Makanya setiap saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi petunjuk ke jalan yang benar. Ada orang yang bi'amali ahli nar. Orang itu pekerjaannya maksiat, pekerjaannya pekerjaan neraka. Tetapi akhir-akhir hidup kita, akhir-akhir hidupnya kurang sejengkal, dine tobat dia ini mengamalkan pekerjaan ahli surga. Apa katanya? Fayadkhuluha. Lalu dia akan memasukinya. Kurang sejengkal dia taubat. Kurang sejengkal dia rajin ibadah. Kurang sejengkal dia perbaiki hidupnya dan akhirnya dia mati dalam kondisi baik. Kemana dia ini? Dia ini ke surga. Nah, kayak kita ini coba kita renungkan. Kalau rambutnya sudah putih, tandanya sudah ada. Kalau jenggotnya saja sudah putih-putih, itu tanda-tandanya sudah kentara betul. Artinya apa? Sejengkalnya sudah dekat. Lah kalau kita serius mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda itu, oh, aku ini tinggal berapa saat saja. Lalu serius kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Masuk surga kita. Kalau lihat hadis ini, ya. Mau apa? Kita ini loh sudah semuanya. Diuji dalam kondisi nutfah sudah. Segumpal darah sudah, segumpal daging sudah, menjadi bayi sudah, menjadi anak-anak sudah. Menjadi anak sekolah sudah, menjadi remaja sudah, menjadi pekerja ya sudah, menikah sudah, punya anak sudah, punya cucu sudah, punya rumah sudah, punya mobil sudah, berhaji sudah, apa yang belum? Mati. Itu tinggal itu kita ini, sejengkal ya itu. Kita persiapkan betul-betul itu. Saya dan panjenengan. Dan sejengkal itu menjadi teka-teki saya dan panjenengan. Siapa yang bisa memanfaatkan? Mudah-mudahan kita bareng-bareng ke surga. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Tetapi Allah ciptakan manusia kayak kita dengan perantara makhluknya. Ada ibu kita, ada bapak kita, ada malaikat yang diutus. Lalu bagaimana kalau penciptaan Nabi Isa al-Masih alaihissalam? Tidak dari tanah, juga tidak dari nutfah. Kenapa penciptaan dari tanah sudah diambil oleh Adam? Dan itu keistimewaan Nabi Adam. Yang dari nutfah diambil kita. Kalau kita sampai memasukkan Nabi Isa itu diciptakan juga dari nutfah, memang bapaknya siapa? Memang spermanya siapa? Apa mau bilang spermanya Allah? Jawabnya tentu tidak. Tentu jawabnya tidak. Bagaimana kita melihat ternyata penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam. Inna masala Isa indallah kamasali Adam.
sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti permisalan Adam. Khalaqahu min turabin. Ayat yang kita baca tadi. Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam min turabin dari tanah. Summa qala lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya pada tanah itu, apa katanya? Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah dia. Berarti penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu dengan kalimat yang terakhir, dengan kun fayakun. Ya, kita belum punya referensinya. Memang bapaknya Nabi Isa itu siapa? Kalau sampai salah mendeteksi, maka menjadi bencana. Apalagi kalau Nabi Isa sudah diproklamirkan menjadi Tuhan. Dan nanti kita akan punya pikiran bahwa kalau dia jadi Tuhan, bapaknya Tuhan siapa? Ibunya Tuhan siapa? Kalau Tuhan punya ibu, punya bapak, terus piye? Ayo coba, siapa yang paling berkuasa? Mosok anak apa nyiksa ibunya? Kan tidak mungkin ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan sendiri Adam. Allah tiupkan ruhnya. Allah ajarkan nama-nama. Wa 'allama Adama asma'a kullaha, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam asma'a kullaha. Nama-nama semuanya, seluruh nama-nama itu diajarkan oleh Allah kepada Adam. Nama-nama manusia yang sedang maupun yang belum. Mosok Nabi Adam tahu nama-nama sesudah Nabi Adam tiada? Loh, kisahnya Nabi Daud itu gimana? Dikisahkan pada satu saat ketika manusia dikumpulkan, ada sosok manusia yang putih bersinar luar biasa, cemerlang dia. Lalu Nabi Adam bertanya, ya Allah, siapa dia itu? Itu anak cucumu. Siapa namanya? Namanya Daud. Berapa umurnya? Umurnya 60. Oh, kalau begitu genapi saja 100. 40 umurku kasihkan pada dia. Jawab itu. Ayo, hadisnya ada itu. Ada hadisnya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Daud itu mati dalam usia 100 tahun. Karena yang 40 usianya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam mau dicabut namanya, lupa dia. Kalau yang 40 sudah dikasih engkel-engkel kalau malaikat, karena malaikat tahu kepada Allah, ya dicabut saja dia. Ternyata mati juga ya, mati juga. Enggak tahu kalau kita. Tadi saya dibisiki setelah adzan dilanjutkan sebentar. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala ajarkan nama-nama kepada Adam. Ayat yang kita baca adalah wa 'allama Adama asma'a kullaha. Dan Adam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam asma'a kullaha, nama-nama seluruhnya. Sampai Nabi Adam tahu namanya Nabi Daud. Adam tahu namanya seluruh makhluk hidup. Dan Adam tahu seluruh nama-nama itu. Tetapi ketika nama-nama itu diajukan kepada para malaikat, ambiuni bi asmaihim, sebutkan nama-nama itu kepadaku. Malaikat mengatakan apa? Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat itu justru mengatakan begini, ya Allah, sesungguhnya tidak ada ilmu untukku, bagi kami, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. La ilma lana illa ma 'allamtana.
Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Itu pernyataan tulus dari malaikat. Malaikat itu tidak ngerti kalau tidak belajar. Malaikat itu tidak tahu kalau tidak ada yang memberitahu. Taunya malaikat itu karena ada yang memberitahu. Bisanya malaikat itu karena belajar. Nah, itu nembak kita. Kalau kita ini tidak rajin datang ke kajian, tanda-tanda sudah datang kepada kita untuk 1 jengkal. Memangnya kita dapat tambahan ilmu dari mana? Ayo coba. Memangnya kita ini tahu itu dari mana? Karena ada yang memberitahu. Memangnya kita bisa dari mana? Karena kita belajar. Nah, oleh karena itu menjadi penting. Adam tahu karena diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan tahu bahwa manusia diciptakan dari tanah itu Adam, sedangkan kita dari nutfah. Sedangkan Isa itu penciptaannya seperti Nabi Adam, ya karena datang hari ini. Ayo. Coba kemarin belum tentu juga. Belum tentu juga. Nah. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum syadiqin. Kata Allah Subhanahu, sebutkan padaku nama-nama itu kalau engkau memang orang-orang yang benar. Ternyata malaikat tidak bisa. Logikanya kalau tidak bisa maka dia menjadi yang kalah. Dijelaskan oleh Nabi Adam karena kalah. Lanjutan ayat mengatakan wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat usjudu li Adama, bersujudlah kamu sekalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Yang diperintah malaikat, yang tidak sujud disebutkan iblis. Kenapa? Ya iblis dompleng di situ, ikut-ikut di situ iblisnya. Malaikat-malaikat yang ada bersujud hormat kepada Adam. Iblis tidak mau. Kenapa kok begitu? Arogan. Aba wastakbar. Enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ayat ini menggambarkan bahwa keengganan, kesombongan yang dimiliki oleh iblis dan itu yang menjadikan dia kafir. Tidak dikatakan iblis tidak percaya kepada Allah, enggak. Iblis itu percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu menuhankan Allah Subhanahu wa taala, cuma dia tidak mau melaksanakan perintahnya Allah. Dia enggan dan sombong. Lalu dia menjadi kafir. Hati-hati kita. Ngaji kita. Perintah-perintah Allah itu apa saja. Kalau kita tidak mau melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan gitu, jangan-jangan kita ini terjebak di situ. Bapak, saudara-saudara, dan itu pesan akhir kita. Pesan akhir kita di situ. Ojo sombong. Itu pesan hari ini, cuma satu. Jadi 4 keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. 1 jam kita bicara di sini, pesan yang akan disampaikan cuma satu. Ojo sombong. Kenapa? Ben gak koyo iblis. Iblis itu kafir karena sombong. Ayo coba. Hadisnya, sombong itu seperti apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Mangkana fi qalbihi
Barang siapa yang di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibrin. Kalau di dalam hatinya itu walaupun ada sebesar biji sawi, itu kesombongan. Sombong itu bukan pakaian kita, tapi sombong itu pakaiannya iblis. Di mana letak kesombongannya? Iblis mengatakan bahwa aku lebih mulia daripada manusia. Itu seneng, iblis itu mengatakannya begitu. Ya. Aku diciptakan dari api, engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Merasa dirinya tinggi. Karena sudah merasa tinggi, duduk di lantai menjadi tidak nyaman. Duduk di sini kayak gini-gini merasa tidak nyaman. Karena apa? Kedudukannya tinggi. Lah kalau kayak gitu kan iso kerembesan itu ya. Kerembesan apa? Kerembesan sifatnya itu tadi. Ya. Coba cari orang-orang yang sudah tinggi-tinggi itu aja duduk-duduk di masjid itu tidak mau dia. Enggak mau. Ya enggak maunya terserah karena apa? Ya. Qala rajulun, ada seseorang mengatakan inna rajula yuhibbu ayyakuna sabahu hasanah. Sesungguhnya ada seseorang yang dia suka saubuhu kalau bajunya pakaiannya hasan baik, sandalnya juga baik. Orang itu senengannya pakaiannya baik-baik, mahal-mahal. Sepatunya bagus-bagus senengannya. Apa itu termasuk sombong? Itu ditanyakan, ayo. Senengannya makan di depot yang mahal. Apa itu sombong? Loh, tunggu dulu. Zaman dulu tahun 80-an itu munculnya trennya jamur kayu jati. Ada orang tuh pengen botok jamur, itu regane mahalnya setengah mati. Kenapa mahal setengah mati? Karena dia harus naik pesawat terbang dari Jakarta ke Bojonegoro. Ya, coba. Siapa? Almarhum. Itu kalau pengen botoknya itu kayu jati itu terbang itu naik pesawatnya itu piro. Coba. Itu kok neng kene gak karu-karuan. Ya, kalau pakai baju bagus-bagus itu apa termasuk tidak? Apa termasuk sombong? Ya, tunggu dulu. Kata Rasulullah SAW, qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu suka yang indah-indah. Oh enggak kalau begitu. Selama memakaiannya tidak digunakan untuk membangga-banggakan dirinya, enggak apa-apa. Ya. Bagaimana Pak Ustadz kalau ke masjid itu bajunya yang bagus atau yang kumus-kumus? Jawabnya yang bagus karena akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu sombong? Enggak. Hadisnya enggak. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah suka yang indah. Al-qibru, ya, yang namanya sombong itu ternyata batarul haq. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran. Yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Coba, itu sombong. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Coba. Itu baru sombong. Kalau kita tidak merendahkan orang, enggak. Karena ilmunya sudah sak gudang. Ilmunya sak gudang. Itu tahu apa itu. Hati-hati. Hati-hati. Hatinya bisa tercemar itu ya. Bisa tergoda di situ. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin ulangi. Ada 4 keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam ketika penciptaan. 1, diciptakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2,
ditiupkan ruhnya. Yang nomor 3, diajari nama-nama seluruhnya. Yang nomor 4, malaikat diperintahkan bersujud kepadanya. Tetapi ada 4 kemuliaan pula yang diberikan kepada kita, umat Muhammad SAW, tidak didapati oleh Nabi Adam. Apa? Kalau Nabi Adam salah, itu dipermalukan, auratnya terbuka. Kita tiap hari salah, auratnya tetap tertutup, tetapi diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau Adam salah, dilempar dari sorga ke dunia. Kita ini salahnya wis ndak karu-karuan, ndak terbilang, tetap saja kita mesem-mesem. Taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam karena bersees dengan istrinya, melakukan kesalahan mendekati pohon itu, mengambil pohon itu, maka dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk waktu yang lama, dan dia menangis setiap saat, setiap waktu. Kita bersees dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan teman-teman, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam setelah sekian lama taubatnya diterima ketika ada di Mekah. Sedangkan Allah akan terima taubat kita di mana saja dan kapan saja. Oleh karenanya bersyukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktunya sudah habis, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. قال إني أعلم ما لا تعلمون